Seumpama biji sesawi. Selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan kita melanjutkan pembicaraan kita tentang tabur tuai. Saudaraku, harapan saya selalu sudah diberkati Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Dan harapan selalu bahwa hidup saudara akan menuai sesuatu yang lebih baik, karena saudara menabur di dalam roh, bukan di dalam daging. Pagi ini kita mau melihat satu ayat firman Tuhan yang pernah kita baca kemarin. Dikatakan dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita tidak boleh jemu-jemu untuk berbuat baik, karena ada waktu akan datang kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Mungkin bagi saudara kalimat ini sangat sederhana, tidak jemu-jemu. Tapi mungkin untuk dipraktekkan adalah hal yang paling sulit. Tidak jemu-jemu untuk berbuat baik itu artinya juga sebuah kesempatan kita melakukan perbuatan baik kita. Tetapi sekali lagi, semata-mata bukan kita melakukan tindakan yang baik, tetapi lebih daripada itu dengan sikap hati yang baik. Apa arti dari tidak jemu-jemu itu? Berarti kita ini melakukannya terus-menerus. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Sederhananya seperti ini, saudaraku. Dikatakan dalam Matius 5 ayat yang keempat. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini contoh untuk kita berbuat baik. Tidak jemu-jemu berbuat baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang melakukan hal yang baik dengan kita, itu hal yang mudah. Tetapi Allah mempunyai, Tuhan punya takaran yang harus kita kerjakan, yang disampaikan dalam Matius 5 ayat ke-44 tadi, bahwa kita ini harus bertindak melakukan yang baik ketika orang lain berbuat sesuatu yang keliru dalam hidup kami atau melukai hidup kami. Sehingga dikatakan bahwa kita mesti melakukan yang baik, mengasihi musuh kita, bahkan kita berdoa buat musuh kita. Itulah yang disebut dengan tindakan yang baik. Lakukan sesuatu yang baik dengan tidak jemu-jemu. Mungkin secara hati mungkin rasanya ingin jemu gitu, ingin tidak melakukan, tapi firman Tuhan kita harus melakukan dengan tidak jemu-jemu, yaitu untuk berbuat baik, bahkan kepada musuh kita. Kalau kita melihat dalam Lukas 6 ayat yang ke-29 dikatakan, barang siapa menampar pipi kirimu yang satu, berikanlah pipi kananmu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, baiklah juga yang mengambil bajumu. Jadi saudaraku kasih Tuhan, ini tanda bahwa tidak jemu-jemu berbuat baik kepada orang yang mungkin melukai kita. Bahkan ketika kita ditampar pipi kiri kita memberikan yang kanan, pipi yang lain. Sesuatu yang tidak mudah. Memang ayat ini rasanya mudah. Dikatakan bahwa kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita, itu sangat mudah. Tapi bagaimana kalau kita ini melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang telah melakukan yang tidak baik dengan hidup kita? Dan itu yang harus terjadi dalam hidup kita dengan kalimat tidak jemu-jemu untuk berbuat baik yang dikatakan di dalam Galatia tadi. Dikatakan dalam Roma 12 ayat yang ke-17, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jelas kalimat ini dikatakan bahwa kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi bahkan kita melakukan yang baik.
Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ayat ini sederhana, yang ditulis dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 sangat sederhana. Tetapi saya beritahu, tidak mudah. Hanya orang yang memiliki hati yang berjumpa Kristus sanggup melakukan yang baik. Karena janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Inilah ketika kita melakukan yang baik, ini sebuah kesempatan sekalipun kepada orang yang berbuat jahat pada kita. Sebab tiba saatnya, kalau kita tidak menjadi lemah, saudara dan saya akan menuai. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, berikanlah kami hikmat, kami melakukan kekuatan, sesuatu yang baik, taburan yang baik, kepada orang-orang yang mungkin melakukan yang tidak baik dengan hidup kami. Tapi karena Engkau, kami sanggup. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.